Wartakotalive.com, Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Grace Natali memastikan bahwa partainya tidak akan berkoalisi dengan partai politik, parpol, yang mengusung sosok Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai informasi, sosok Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden, baca pres, yang telah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau itu pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh kita tidak mungkin, ucap Grace di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2023. Grace pun menegaskan, bahwa PSI tidak memiliki masalah secara personal dengan Anies Baswedan, namun pihaknya menyinggung politisasi identitas yang dinilainya bisa menyebabkan masyarakat saling gontok-gontokan. Politik identitas dapat menyebabkan kualitas demokrasi rendah, akhirnya memilih orang berdasarkan agama dan suku, ujar Grace. Programnya apa kita tidak tahu, tambah Grace. Selain itu, Grace juga menambahkan, PSI juga tidak akan berkoalisi dengan parpol atau pihak yang menggunakan politik identitas. Jadi yang penting siapapun yang memainkan politik identitas kami enggak akan di koalisi itu, ucap Grace. PSI siap koalisi dengan KIB, asal. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Grace Natali membuka peluang pihaknya berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Asal, kata Natali, keduanya sama-sama mendukung Ganjar Pranowo jadi calon presiden pada Pilpres 2024. Pertemuan sebelumnya sudah, silaturahmi sambil kita terus menjajaki, artinya ini masih cair banget. Masih terbuka kemungkinan kalau capresnya yang didukung sama, kenapa tidak? Kita kolaborasi mendukung orang yang sama-sama, kata Natali di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. Natali melanjutkan, artinya hal itu masih terbuka kemungkinan. Terlebih menurut Natali, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi. Ya saat ini Pak Ganjar elektabilitasnya paling tinggi, dan memang PSI dari hasil rembuk rakyat memang kami sepakat mendukung Pak Ganjar Pranowo, tuturnya. Menurut Natali, jika KIB sepakat menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai capres merupakan hal yang baik, pihaknya menyambut dengan senang hati. Kalau KIB sepakat buat kami ya suatu sangat positif, tentu kita ya sambut dengan senanglah kalau begitu, ucapnya. Survei LSI Denny Jaya, PSI 0, Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Jaya mengungkapkan partai politik di Indonesia ada 4 kategori, yakni partai besar, menengah, kecil, dan 0, Peneliti LSI Denny Jaya Ardian Sopa mengatakan, kategori partai besar ditempati 3 partai dengan angka elektabilitas tertinggi, yakni PDIP dengan 22,7%, Partai Golkar 13,8%, dan Partai Gerindra 11,2%. Dari 18 partai yang ada yang siap kontestasi di 2024, hanya 3 partai yang masuk kategori partai besar, PDIP, Golkar, dan Gerindra, kata Ardian Sopa dalam rilis LSI Denny Jaya secara virtual, Selasa, 7 Februari 2023. Kemudian pada kategori menengah terdapat Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dengan angka elektabilitas 8,0%, Partai Demokrat 5,0%, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, 4,9%, serta Partai Nasdem 4,4%. Ardian menjelaskan, partai kategori menengah ini berdasarkan angka elektabilitas pada rentang 4 hingga 10%. Kategori selanjutnya adalah partai kecil yang memiliki angka elektabilitas pada rentang 1-4%. Kategori ini dipimpin oleh Partai Perindo dengan angka 2,8%. Di posisi selanjutnya diisi oleh parpol yang saat ini berada di parlemen, yakni Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dengan masing-masing angka 1,9% dan 2,1%. Jadi secara dukungan, 3 partai ini Perindo, PPP, dan PAN berada di kategorisasi partai kecil. Sehingga sebenarnya per survei ini dilakukan mereka belum lolos melewati parliamentary threshold 4%, Beber Sopa. Kategori terakhir adalah partai 0, yakni partai politik dengan angka elektabilitas di bawah 1%. Terdapat sejumlah partai politik pada kategori ini, di antaranya Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dengan angka 0,5%.
Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda, dan Partai Umat masing-masing berada di angka 0,3%. Kemudian ada Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, dan Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, yang berada di angka 0,1%. Hampir semua partai baru, ada juga partai lama yang masuk ke partai 0, ini, tuturnya. Survei dilakukan dengan metodologi multistage random sampling yang melibatkan 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan tatap muka langsung dengan kuesioner yang dilakukan pada 4 hingga 15 Januari 2023. Margin of error dari survei ini kurang lebih 2,9%.